Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di pembelajaran IPS. Nah, kali ini kita akan mempelajari Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Indonesia pada masa demokrasi parlementer berlangsung pada 1950 sampai 1959, di mana kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Kehidupan politik pada masa ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, di mana yang pertama ada Konstitusi RIS yang berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, dan yang kedua ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUD 1950 yang berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zekan Kabinet. Zekan Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Ada beberapa kabinet pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Berdasarkan hal tersebut, telah terjadi 7 kali pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia, di mana dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sayangnya, para wakil rakyat yang terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga terus terjadi pergantian kabinet dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil, sehingga terjadi banyak pemberontakan pada masa demokrasi parlementer. Di antaranya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian ada Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan PRRI dan Permesta. Meskipun demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan, di antaranya penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada 18 sampai 24 April 1955 di Bandung, serta adanya Deklarasi Juanda. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer memiliki beberapa permasalahan, baik permasalahan jangka pendek maupun permasalahan jangka panjang. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Gunting Syafruddin, di mana mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi gerakan benteng, di mana sistem ekonomi gerakan benteng ini merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Yang ketiga ada nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Dan yang keempat ada finansial ekonomi atau FINEK. Ini terjadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK ini. Kemudian yang terakhir ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Melihat kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat, dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar dapat menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga salah satu caranya melalui pendidikan, di mana pada saat itu bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia.
Sehingga Menteri Pendidikan membuat sebuah konsepsi di mana pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya setiap ada 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik. Nah, yang terakhir pada bidang kesenian di masa demokrasi parlementer. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis, seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta.